Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasyihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan hidayah, berkah serta inayahnya kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah ilmu kalam pada hari ini. Kemudian yang kedua adalah sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Yang kami hormati, yang kami takdimi, beliau Bapak Mustajab MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam. Yang kami sayangi teman-temanku kelas 1 PAIB, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemikiran kalam di Indonesia Harun Nasution. Kelompok 11 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Hikmah Ali Amrullah, yang kedua ada Sela Mariska, yang ketiga Hairuni Widhi Astuti, dan yang terakhir adalah Imam Novalianto Fikri. Sebelum memulai presentasi dan diskusi ilmu kalam pada hari ini yang dilaksanakan secara daring dan online, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami akan membahas dan mempresentasikan pemikiran kalam di Indonesia Harun Nasution. Yang pertama ada riwayat hidup Harun Nasution, pemikiran kalam Harun Nasution, karya-karya Harun Nasution yang akan disampaikan oleh Mas Hikmah Ali Amrullah, Mbak Hairuni Widhi Astuti, dan Mbak Sela Mariska. Kepadanya kami persilahkan. Ya, baik, saya akan melanjutkan riwayat hidup Harun Nasution. Harun Nasution lahir pada hari Selasa 23 September 1919 di Pematang, Saitar, Sumatera Utara. Ia merupakan putra dari Abdul Jabbar Ahmad, seorang ulama, hakim, dan penghulu. Sedangkan ibunya Maimunah, seorang buruh Mandaliling Tapanuli. Ia keturunan seorang ulama dan pernah bermukim di Mekah dan pernah mengikuti beberapa kegiatan di Masjidil Haram. Harun Nasution memulai pendidikan formalnya dari his College in Cadell School pada waktu berumur 7 tahun. Setelah tamat dari his, Harun Nasution melanjutkan pendidikannya ke sekolah agama yang bersemangat modern, yaitu MIK atau Modern Islamic Charter School di Bukit Tinggi pada tahun 1934. Harun Nasution tidak lama di MIK dan meminta kepada orang tuanya untuk mengizinkannya pindah ke studi ke Mesir. Di Mesir, ia mulai mendalami Islam di Universitas Al-Azhar pada Fakultas Usuluddin. Tidak puas dengan pengetahuan yang ia dapatkan di universitas tersebut, Harun Nasution kemudian pindah ke Universitas Amerika di Kairo. Setelah lulus dan mendapat gelar, ia kemudian melanjutkan studinya ke McGill, Kanada pada tahun 1962 dan mendapat gelar di sana.
Setelah selesai menempuh pendidikannya, Harun Nasution kembali ke Indonesia pada tahun 1969 dan beliau langsung mencemplungkan dirinya ke dalam bidang akademis dengan menjadi dosen di Institut Agama Islam Negeri Jakarta dan kemudian Universitas Nasional. Dan itu saja mengenai riwayat hidup beliau. Tetap stay dan kita lanjut ke materi yang berikutnya. Selanjutnya, pemikiran kalam Harun Nasution. 1. Peranan akal. Akal melambangkan kekuatan manusia. Karena akallah, manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain dan sekitarnya. Bertambah tinggi akal manusia, bertambah tinggilah kesanggupan menghadapi kekuatan-kekuatan lain tersebut. Dalam sejarah Islam, akal mempunyai kedudukan tinggi dan banyak dipakai, bukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan saja, akan tetapi dalam ajaran keagamaan Islam sendiri. Pemikiran akal dalam Islam diperintahkan Al-Quran sendiri, bukanlah tidak ada dasarnya apabila ada penulis-penulis, baik di kalangan Islam sendiri maupun di kalangan non-Islam, yang berpendapat bahwa Islam adalah agama rasional. Yang kedua, pembaharuan teologi. Pembaharuan teologi Harun Nasution pada dasarnya dibangun di atas asumsi bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat Islam disebabkan oleh adanya kesalahan dalam teologi mereka. Pandangan ini serupa dengan pandangan kaum modernis lain pendahulunya, yaitu Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Al-Afghani, Syed Amr Ali, dan lain-lain, yang memandang perlu untuk kembali kepada teologi Islam yang sejati. Retorika ini mengandung pengertian bahwa umat Islam dengan teologi fatalistik, irasional, predeterminisme, serta penyerahan nasib telah membawa nasib mereka menuju kesengsaraan dan keterbelakangan. Menurut Harun Nasution, umat Islam hendaklah mengubah teologi yang berwatak free will, rasional, serta mandiri. Tidak heran jika teori modernisasi ini selanjutnya menemukan teologi dalam hasanah Islam klasik sendiri, yaitu teologi Mu'tazilah. Hubungan akal dan wahyu. Akal hanya mengetahui hal-hal yang masih bersifat umum saja. Akan tetapi, wahyu datang untuk menspesifikasikan hal yang diketahui oleh akal. Akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan sebelum datangnya wahyu. Akal dapat mengetahui adanya Tuhan sebelum adanya wahyu. Akan tetapi, akal tidak mampu menjelaskan secara lebih terperinci seperti akal tahu menyembelih kambing itu buruk, akan tetapi wahyu memperinci hal tersebut dengan mengatakan bahwasannya menyembelih kambing untuk dibagikan kepada orang miskin itu baik. Akal tahu bahwa alam ini tidak bisa jadi begitu saja. Pasti ada penciptanya, akan tetapi akal tidak tahu siapa penciptanya, dan wahyu datang menjelaskannya. Karya-karya Harun Nasution. Yang pertama, Akal dan Wahyu dalam Islam tahun 1981. Filsafat Agama tahun 1995. Sejarah Pemikiran dan Gerakan 1975. Islam ditinjau dari berbagai aspeknya tahun 1974. Dan yang terakhir adalah Teologi Islam 1977. Terima kasih atas pemaparan dan pembahasan dari Mas Hikmah Ali Amrullah, Mbak Herun Niwiti Astuti, dan Mbak Sela Mariska. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata dan kesalahan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami berharap semoga setelah kami mempresentasikan tentang pemikiran kalam di Indonesia Harun Nasution, teman-teman semua bisa memahami, bisa menjadi motivasi, dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Ya dal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.